Oke, kembali lagi di channel Setir Kanan bersama gue Bogiva dan Gue Aditya Perdana Putra. ya, jadi sebelumnya gue udah lama nggak nongol nih di channel ini ya, karena ya banyak satu dan lain hal. Cuma kali ini gue kembali, nggak kembali sih ya, gue akhirnya bikin video lagi karena ini adalah sesuatu hal yang spesial. Benar. Jadi di video ini kalau sebelumnya tuh Setir Kanan kan ya mobilnya Jepang gitu. Terakhir kita nge-review mobil Eropa tuh BMW 320 deh kalau nggak salah. Ya kan udah lumayan lama nih, Udah lama itu. Dan kali ini kita akan bikin video tentang mobil Eropa lagi. Nah, mobilnya apa, Dit? Mobilnya adalah the new A-Class sedan atau A200 sedan. A200 sedan. Jadi kenapa gue bilang spesial? Karena mungkin A200 itu nggak terlalu spesial yang hatchbacknya, karena itu udah dari lama. Udah lama, udah banyak yang tahu lah. Benar, A200 banyak lah katanya Mercy paling murah gitu. Benar. Yang ini nggak, bro. Ini sedannya A200 baru pertama kali muncul di Indonesia juga baru pertama kali. Betul, baru banget. Dan pokoknya ini baru banget. Jadi kemarin mobil ini udah dibawa Adit, dia udah nyobain juga, terus gue juga udah nyobain. Jadi kali ini gue sama dia bakal sharing nih sebenarnya driving experience-nya Adit ya. Yes. Jadi yang pertama ini kita mau bahas dari kenyamanan. Yes. Kenapa kenyamanan? Ya karena ini Mercy. Udah pasti yang pertama orang beli Mercy kalau selain kemewahan pasti kenyamanan. Bener. Betul. Jadi kesan pertama gue masuk mobil ini tuh, ini mobil bener-bener di luar ekspektasi gue. Yang tadinya gue bilang A-Class ya udahlah, mobil Mercy paling murah lah segala macam, paling biasa aja. Benar. Ternyata begitu masuk Dit, nggak ada yang biasa. Nggak ada yang biasa. Semuanya itu luar biasa, bener-bener. Ini menurut gue bukan entry level Mercedes-Benz. Bukan entry level sih. Ini ya udah mid lah ya. Ya udah mid sih ini. Karena lu begitu masuk, ini mobil tuh gue baru bawa kayak berapa menit gitu, gue udah langsung ngerasa familiar banget sama ini mobil. Setelah gue pikir-pikir itu karena ternyata memang ya mobil ini didesain, kalau tagline-nya si Mercy tentang mobil itu katanya mobil ini tuh emang buat lu banget gitu istilahnya. Plus kenyamanannya itu yang paling bikin gue cepet beradaptasi karena ini mobil entry level tapi kursinya itu udah all electric. Dan nggak cuma di sisi penumpang, di sisi driver, tapi di gue juga di sisi penumpang depan. Udah gitu ada memory seat. Plus ini semua tuh, ini berapa aksis ya? Depan, maju, mundur, naik turun, ada lumbar support. Ini reclining. Banyak banget. Jadi benar-benar aksisnya tuh full. Nggak yang kayak cuma kalau beberapa mobil dari pabrikan lain mungkin kan naik cuma naik turun atau maju mundur gitu kan. Ini nggak. Ini semua itu elektrik dan itu ada di dua sisi. Betul. Terus mobil ini tuh sebenarnya kecil dimensinya ya. Sangat-sangat compact. Compact ya. Jadi compact lah istilahnya. Compactnya Mercy. Mercy. Nggak terasa sempit di dalamnya itu. Bener. Karena kalau lu tahu ini sebutannya adalah the new baby Benz. Oh, baby Benz. Itu yang bikin juga gue masuk sini kayak nggak sempit gitu. Bener. Meskipun memang kesannya ya kalau lu lihat sebenarnya kalau selalu perhatikan ya memang tetap sempit gitu, tapi kesan sempitnya tuh hilang, benar. Karena semua itu desainnya ergonomis, ya posisi setir udah pasti dia adjustable ya, teleskopik, sama tilt, udah gitu posisi lo berkendara tadi bisa diatur pakai elektrik, dan semua fitur-fitur Mercy-nya udah ada di jangkauan tangan. Ini setir itu udah full sama steering switch, jadi Mercy ini punya dua layar gede nih di depan nih, dan itu semua bisa dikendalin cuma dari setir. Jadi kalau dulu misalnya ada, ya tengah ini ada konsol juga sih, tapi nggak perlu kesini. Ini mungkin gua rasa ini buat gua. Ini kayak si ada trackpad besar di tengah ini tuh buat gua kayak. Bener, buat penumpang Buat penumpang di depan. Jadi kalau sama penumpang ya mungkin sama pacar gitu ya, dia mau ganti-ganti ya kan. Dia bisa ganti sendiri tuh. Bisa ganti sendiri. Nah, kalau menurut lu sebagai penumpang apa Dit yang paling nyaman dari mobil? Kalau menurut gua dari posisi duduknya atau jok kursinya. Sama kayak nyetir ya berarti ya. Bener. Karena menurut gua untuk sebuah ya bangku ini kan kayak kiri kanannya tuh lu bener-bener padat, enak, jadi lu nyaman gitu pada saat lu masuk duduk lu langsung nyaman. Semi bakat. Bener. Maksudnya ini mobil harian gitu, bukan mobil performance ya. Betul. Bukan yang AMG line ini yang biasa, tapi udah semi bakat dan leather. Pastinya cool. Itu dia yang menurut gue menjadi poin plus dari mobil ini sih. Dan yang sebenarnya jujur kalau dari gue sebagai penumpang, pada saat gue masuk, gue langsung mes sama interiornya. Itu gokil banget. Interiornya gokil sih. Dari ambient light-nya, terus kayak gue bukan masuk ke mobil, banyak banget yang bisa gue explore di kabin depan ini. Merasanya kayak masuk pesawat, bro. Setuju. Kalau masuk pesawat tuh kan awal-awal ada lampu-lampu gitu kan, lampu-lampu yang ambience gitu kan, kayak gitu rasanya. Bener, setuju. Jadi nggak cuma kenyamanan fisik kali ya, kenyamanan lo ngelihat, kenyamanan atmosfer lo kayak gitu. Bener. Di mobil ini tuh
terasa. Sebenarnya ada lagi yang benar-benar bikin gue suka atau cinta sama di mobil. Apa tuh? Fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya menurut gue untuk sebuah A-Class yang dimana itu entry level Mercedes, tapi ada salah satu fitur yang menurut gue sangat-sangat mewah dan modern pasti. Itu MBUX. MBUX itu Mercedes-Benz User Experience. Yes. Itu salah satu fitur yang membuat gue di sini merasa punya asisten di mobil ini. Jadi kayak lu mau ngatur navigasi atau lu pengen ngeset temperatur mobil ini, ngerubah warna ambient light-nya, lu tinggal ngomong aja. Hey Mercedes, Yes, please. change ambient light to green. Okay, I am changing the color. Sesimpel itu. Langsung jadi hijau. Langsung jadi hijau. Langsung jadi hijau. Bener, gue juga setuju banget kalau menurut gue sih emang MBUX ini itu salah satu poin plus dari Betul. si Mercy A200 ini. ini. Karena lo nggak cuma bisa ganti ambient light, Dit. Yeah. Lo tuh juga bisa ganti mulai dari temperatur, Yes. navigate, Benar. sampai lo bisa tahu setting-setting mobil lo. Betul. Fiturnya yang kan tadi gue bilang ya. Ini mobil nih kaya akan fitur. Jadi nggak cuman si MBUX ini, tapi ada fitur-fitur lainnya yang menurut gue bisa membantu mengamankan kita sebagai penumpang ataupun Oke, pengemudi dari fitur-fiturnya mobil. berarti berhubungan sama Fitur mengendara dong, keamanan. bro. Iya, betul. Oke, Fitur apa aja keamanan. tuh Fitur kalau menurut lo? keamanannya yang pastinya dia kan udah ada ABS dan EBD, terus yang menurut Oke. gua yang oke banget dari mobil ini ada anti braking system. Jadi dimana kalau lu tiba-tiba mobil depan lu ngerem mendadak atau misalkan lu lagi jalan santai ada orang nyebrang, dia langsung intervensi rem mobil lu. Auto brake gitu ya? Auto brake. Itu keren. Padahal dengar-dengar sebenarnya mobil ini belum ada kamera depan ya? Belum ada kamera Belum depan. yang sampai secanggih versi di Ah, luar ya? betul. Maksudnya ada perbedaan lah. Ada perbedaan karena memang sebagai informasi tambahan aja ya, ini mobil A200 di luar sana itu tuh udah bisa semi autonomous karena dia udah ada kamera oke. depan. Cuman pada saat masuk ke Indonesia itu di-cut. Terus Terus apa lagi, Dit? banyak banget kayak misalkan airbag aja biasanya kan di mobil-mobil biasa entry level paling cuma 2 buah, kayak cuma di setir sama di Oh. dashboard depan penumpang. Bener, gue juga Tapi suka ini nih. di kursi depan masing-masing ada airbag. Airbag, pasti. Terus di pilar A-nya ada airbag juga. Yes. Jadi menurut gua untuk sebuah keamanan airbagnya ini sangat-sangat memadai banget. Ya, udah gitu juga ada ini, apa tuh? Collision sensing. Iya, Yang kalau kayak tadi, Dit, kita macet-macetan, Mhm. nah dia tiba-tiba nyalakan tuh, Nyala, ada iya. mobil nyelip, Iya, ada betul, motor betul. nyelip gitu. Betul. Dia bisa langsung tahu, dan itu nggak cuma bunyi. Jadi kalau misalnya sensor kayak gitu di mobil-mobil lain, kemungkinan dia cuma bunyi ya. Iya, cuma bunyi. Di sini nggak, Ini langsung ke gambar di layar yang Layarnya, 10,5 inch betul. di tengah ini. Nah, terus ada cruise control pastinya ya untuk mobil Kontrol. mewah ini pasti ada cruise control. Cuman yang gue sayangin cruise controlnya belum adaptif. Nah, Ya. terus ada beberapa lagi yang menurut gue sebenarnya kekurangan lah dari mobil itu kayak Boleh. sesimpel blind spot monitor. Oh Ini tuh iya, belum ada. bener. Gue juga tadi pas, Amat sangat disayangkan sih menurut gue. iya. Sama maksudnya- paling sesimpel ini sih kamera parkir belakang atau kamera mundur itu ada di mobil ini. Oh, Jadi iya. ngebantu banget sih. Nah, ini juga meskipun mungkin nggak banyak yang sadar ya, gue nggak tahu sih, tapi mobil ini ada active parking systemnya, bro. Termasuk di kamera mundurnya. Yes. Jadi kalau lu pakai kamera mundur kan biasanya ada garis tuh. Iya. Nah, garisnya tuh yang di sini dia belok Ngikutin setir. setir. Yes. Jadi lu bisa kira-kira. Yes. Udah gitu ada auto parking ya nggak sih? Auto parking, betul. Nanti mungkin kita bisa coba tuh, Bu. Ya benar, nanti kalau ada nemu parkiran ya. Yes, Bisa pas kita coba berhenti auto kita parking. coba. Yes. Jadi meskipun nggak ada semi otonomous pas nyetir, Mm-mm. pas parkir justru ada. Bisa justru ada. Oh. Dan lu keluar parkir pun juga bisa. Oh iya, jadi nggak cuma masuk ya? Nggak cuma pas masuk, tapi pada saat lu pengen keluar dari parkiran itu lu bisa juga di Gue malah otomatis. belum nyoba tuh, bro, yang Kita harus yang coba keluar nanti. ya. Kita nanti cari pemberhentian, kita coba. Ini demo parkir otomatis ya. Yes. Jadi begitu lu udah masuk di gedung parkir, lu Kita- tinggal pencet tombol yang sama, Yes. pencet tombol ini, Uh-uh. dan lu akan Coba kita muter dulu kali. siap. Kita muter dulu. Mundur, masukin ini ke R, dia akan mulai ngitung. Tinggal lepas gas dan siap-siap ngerem kalau misalnya dia minta. Dan dia kalau ngerasa Dia ngerasa akan nabrak, ada tiang, dia langsung maju. dia sendiri. langsung maju dan lihat arah bannya.
gue nggak pegang, dia ukur, dan gue nggak ngerem, dia akan mundur dengan sendirinya. Lihat. Dan dia pindah persnelingnya sendiri ya? Iya. Wow. Kita cuma perlu pindahin pas pertama kali doang. Yes. Begitu udah dirasa cukup, tinggal pencet rem. Betul. Parking assist finish. Oke, sekarang kita akan cobain dia auto keluar parkiran ya, Dit. Yes. Nih, kayak gini. Tinggal pencet tombol yang ini. Nah, Bener. terus di layar keluar kayak gini kan. Lu mau keluar kanan apa Ya, kiri? lo tinggal operate pakai trackpad mau kanan atau kiri. Nah, sekarang kita akan mau coba keluar ke kiri nih. Tinggal pencet. Ya pencet. Masukin persneling ke D. Dah. Dan dia akan ngukur. Gue tinggal pas rem. Dah. Semuanya langsung dia yang mainin. Wow. Amazing. Dia langsung keluar. Dan begitu dia udah siap, Dia langsung kasih tahu dan tracknya lurus lagi. Yes. Lu tinggal lanjutin jalan. Wow. Oke, Dit, tadi kan kita udah ngomongin fitur, kenyamanan. Iya, betul. Yang kurang berarti tinggal ngomongin performance dari mobil. Ya kan? Betul. Karena sebenarnya semewah-mewahnya Mercedes udah pasti kalau orang naik Mercedes, ya mobil Jerman gitu pasti cari performance-nya juga dong. Performance-nya juga, betul. Nah, kalau menurut lo, kan lo yang kemarin lebih dulu nih sempet nyobain di mobil. Ya, gue pengen denger dari lo dulu nih, ngomongin soal performance di mobil tuh kayak gimana? Menurut gue ini bisa dibilang sangat-sangat pas untuk sebuah mobil compact sedan sih. Karena ini Kenapa kan tuh? bisa dibilang mesinnya nggak terlalu besar, 1400 cc doang. Tapi dia dikasih turbo. Nah, dan menariknya, menurut gue ini unik ini mobil. Yang lainnya betul. keseringan kan Mercedes-Benz penggerak roda belakang, rear wheel drive. Ya, Tapi ini mobil, sports car kan? iya, tapi ini mobil front wheel drive, penggerak roda depan. Bener, ini inline 4-nya dia ini ya, apa yang align sama Iya, roda depan iya, ya? Jadi penggerak bener. roda depan Jadi juga penggerak ya? roda depan. Nah, itu menurut gue memberikan kesan yang sangat berbeda dibandingkan Mercedes lainnya. Terus menurut gue sangat-sangat enak karena menurut gue tenaganya sangat pas, sangat cocok banget buat di mobil ini, effortless, sangat-sangat effortless. Tapi denger-denger Dit, meskipun gue setuju sih, kalau mobil roda depan itu pasti karakteristik handlingnya akan berbeda Betul, nih sama mobil roda betul, belakang, betul. tarik belakang ya Betul. kan? Cuma kan Mercy ini udah pakai ESP tuh, Electronic Stability. Yes. Ya, itu menurut lo ngaruh nggak sih kalau dari pengalaman lo pakai kemarin ya? Ngaruh. Ngaruhnya Jadi gimana tuh? contoh kecil aja ada misalkan gue pada saat lagi berakselerasi terus gue sambil belok gitu, itu dia bener-bener bisa ngejaga stabilitas nih setir, ibaratnya gue sama sekali tetap bisa ngendarain dengan aman dan nyaman. Oke, berarti nggak lari-lari lah ya? Nggak lari. Oke, terus selain itu yang udah lo cobain lagi apa yang lagi, Dit? Yang gue udah cobain pada saat gue pindahin ke mode sport. Jadi kan for your information gitu ya, ada 4 mode, ada individual, comfort, eco, sama sport. Yes. Pada saat gue pindahin ke sport, itu bener-bener yang namanya lu dijambak sama nih mobil gitu ya. Kayak tenaganya keluar semua langsung di roda depannya, itu gokil banget. Karena, Dit, meskipun 1400 cc, roda depan segala macam, sebenarnya tenaga nih mobil nggak main-main sih Nggak menurut main-main. gue buat ukuran compact sedan. Bener. 163 horsepower. Yes. Dan kalau di mode sport, tarikannya itu bener-bener dia bisa panjang dan enteng. Kayak Enteng, gini ya. Gue bener. mau coba nih sekarang mumpung jalanannya kosong. Yes. Bener-bener kerasa nempel sama kursi ya? Iya, langsung kayak kejambak gitu kan. Akselerasinya Bener. tuh nggak kerasa kalau Nggak ini kerasa. mobil 1400 cc sih Betul, kalau menurut gue. Rasanya betul. tuh lebih dari itu gitu. Betul. Nah, cuman ada satu lagi pada saat gue nyobain kemarin gitu ya. Kemarin gue cobain. Pada saat gue pindahin mode sport atau mau pakai mode apapun, kan di sini ada pedal shift di setir. Yes. Nah, dia tidak pure bisa mainin lewat pedal shift. Jadi maksudnya Oh. pada saat dia udah Gua red tahu. line, Iya. udah RPM tertentu, udah tinggi banget mentok, Iya. dia akan intervensi buat pindah ke gigi atasnya langsung. Tapi menurut gue tuh tetap udah cukup banget sih, bro. Oh, lebih dari cukup. Tadi Ini tarikannya keren banget sih. Tetap enak kan? Enak banget. Bener-bener effortless banget lah pokoknya ini mobil untuk masalah tenaga performance-nya kayak gitu. Gue setuju. Nah nih Bok, ini kan tadi kita udah nyobain performance-nya. Dimana itu performance-nya sangat luar biasa untuk sebuah mobil compact sedan. Compact sedan. Terus 1400 cc turbo itu sangat luar biasa. Iya. Tapi di luar performance yang luar biasa, ini masih ada kelebihannya lagi Bok. Apa tuh? Konsumsi bahan bakarnya. Sangat, Oke. nggak bisa dibilang sangat irit juga sih, cuman terbilang irit. Ya, ini adalah topik yang jarang dibahas oleh seorang pemilik Mercy ya. Tapi kita pasti pengen tahu dong. Pengen tahu, Karena kan benar, nggak benar, semua benar, orang benar. yang naik Mercy itu Benar. pasti nggak peduli bahan bakar, Benar, dong, benar. bener kan? Apalagi Jadi, maksudnya
kebanyakan orang mempunyai stereotip sama kayak Mercedes Eropa mobil besar, Eropa, cc besar pasti boros. Performance tinggi pasti boros. Tapi ternyata enggak untuk mobil ini sangat-sangat bisa dikatakan irit karena angkanya berdasarkan informasi dari layar digital yang ada di mobil ini, angkanya itu sekitar 9 kilo untuk 100 kilo. Jadi kalau kita 9 liter maksudnya? 9 liter untuk per 100 kilo. Mungkin kalau kita kalkulasikan di angka 111, 112. Dan itu udah tadi gue pakai ngebut-ngebut, bro. Udah pakai ngebut-ngebut? Kalau enggak mungkin bisa 113, 114 bisa. Ya? Atau mungkin 115. 115 mungkin masih nyentuh, apalagi dengan kondisi kalau misalkan kita keluar kota yang relatif lebih stabil ya. Itu mungkin jauh lebih irit. Itu luar biasa sih. Oke, Dit. Tadi udah performance. Kayaknya yang mau gue tambahin mungkin ya. Karena kebetulan sekarang juga gue lagi nyetir. Terkait handling sama bandingan di mobil sih. Ngomongin soal handling penting juga. Gue mau nyambung ke arah bandingan ini sekarang. Kalau tadi gue udah ngomongin presisi setirnya, mobil ini tadi kan pas kita ngebut-ngebut tuh sempat ada belokan. Nah, gue mau emphasize di situ sih. Jadi untuk ukuran mobil yang katanya buat sehari-hari, menurut gue ini bandingannya cukup keras. Tapi itu hal bagus sih. Iya, emang ada positifnya juga dengan suspensi keras tuh. Karena kalau gue pikir-pikir ya, mobil ini kan tarikannya segitulah ya. Maksudnya untuk bodinya yang sekecil ini tarikannya tuh cukup besar. Kalau misalnya bantingannya nggak keras, udah pasti mobilnya limbung. Takutnya nanti ditambah dengan dia tarik depan, dia ada counter steering segala macam. Malah jadi bahaya gitu kan. Oke, jadi kira-kira kayak gitu aja video driving experience gue sama A200 sedan ini bareng Adit. Jadi gimana, Dit? Mungkin lu dulu nih mau kasih, gue di sini sebagai penumpang ya. Verdict nih, kasih kesimpulannya. Menurut gue yang pastinya sebagai penumpang aja udah nyaman banget, apalagi yang di depan ya. Masalah tenaganya juga apalagi ini juara banget. Dan untuk sebuah sedan dengan tenaga yang sebesar itu menurut gue pola konsumsi bahan bakarnya juga menurut gue sangat irit sih. Jadi menurut gue banyak poin plus lah di mobil A200 sedan ini. Cuman ya memang masih ada beberapa hal yang agak gue sayangkan. Misalnya cuman itu minor lah, kayak yang kayak tadi blind spot monitor. Terus misalkan kita nggak bisa nemuin hal-hal yang contohnya kayak misalkan kita pengen buka pintu masuk mobil, itu lo harus masih pencet. Jadi nggak smart key gitu ya. Jadi agak disayangkan, cuman nggak masalah, itu minor banget. Ya, dan kalau dari segi gue sebagai yang mungkin di video ini terlihat nyetir, itu sebenarnya nggak jauh beda sama lo, Dit. Cuma mungkin gue mau tambahin kalau posisi nyetir mobil ini salah satu yang paling ergonomis di kelasnya menurut gue. Meskipun memang ini Mercy ya, dan settingan kursi yang 5 aksis tadi itu dan semuanya full elektrik itu benar-benar ngebantu. Apalagi dia memory seat. Jadi begitu gue masuk nyalain mobil, dia langsung akan kembali ke posisi optimal gue sebelum nyetir gitu. Plus untuk performance-nya, ya ini udah pasti gue no comment lah. No comment. Tadi. Kayak gitu kerennya, dan untuk fitur-fitur lain menurut gue ini Mercy yang Mercy banget. Jadi dengan meskipun dia ya mungkin di kasta terendahnya Mercy ya. Tapi dia udah dapat Mercy-nya, mewahnya dapat. Performance-nya dapat, fiturnya dapat. Karena emang sebagai informasi aja mobil ini dia bandrol seharga 900 jutaan lah gitu. Jadi layak banget lu mendapatkan apa yang diberikan oleh Mercedes di A200 sedan ini. Oke, mungkin kayak gitu aja verdict atau kesimpulan dari driving experience ini. Kalau mau lihat fitur dan spesifikasi lebih lengkapnya, silahkan kunjungin Compact review kita udah bahas semua di situ spesifikasi. Dan mungkin itu aja dari gue, Giva. Dan gue Adit. See you on the next video. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Setir Kanan.